Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim mubarak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita di penghujung surat Hud. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan itu tujuannya adalah untuk sebagai pelajaran bahwa seorang nabi itu mesti ditentang, disakiti oleh kaumnya, tapi ujung-ujungnya yakni kebaikan, kemenangan akan yakni Allah berikan kepada orang-orang yang iman dan istiqamah di jalannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di ujung ayat yang kemarin, wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kamu wahai Muhammad, yakni karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak akan menyia-nyiakan yakni pahala orang yang berbuat kebajikan. Kita lanjutkan. Falawla kana minal quruni min qablikum ulu baqiyah falawla halla, yani kenapa tidak ada, kana minal qurun dari orang-orang dari kurun al-umam al-mariyah, umat-umat yang sebelumnya, min qablikum sebelum kalian, ulu baqiyatin ashabi dinin wa fadl, yakni orang-orang yang memiliki agama dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, yanhauna 'anil fasadi fil ard, mencegah dari perbuatan kerusakan di muka bumi. Al-murad bihi yakni an-nafi, yang dimaksudkan di sini adalah nafi, ai maka nafihim dzalik, tidak ada di tengah-tengah mereka, yakni tidak ada di kalangan yakni tengah-tengah mereka. Illa yani lakin, kecuali, bukan kecuali dan akan tetapi, qalilan mimman anjayna minhum, hanya sedikit di antara orang-orang yang kami selamatkan dari kalangan mereka. Nahu, mereka itu mencegah, fanajau, akhirnya mereka itu selamat. Wa min, yani dan min di sini lil bayan, untuk menunjukkan makna bayan, bukan untuk menunjukkan makna tabaid. Wattaba'alladzina zalamu, dan mengikuti orang-orang yang berbuat zalim, bil fasadi wa tarkin nahi, yani wattaba'alladzina zalamu, dan orang-orang yang zalim itu mengikuti, yani zalim bil fasadi wa tarkin nahi, zalim dengan berbuat kerusakan dan meninggalkan larangan, yani ma'utrifu, yani manu'imu, yang mereka itu diberi kenikmatan, fihi padanya, wa kanu mujrimin, dan mereka adalah orang-orang yang berbuat, yani orang-orang yang berbuat dosa. Maknanya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini itu adalah kenapa yani tidak ada orang-orang yang mulia dari umat-umat yang sebelumnya yang mereka itu mau mencegah perbuatan kerusakan yang ada di muka bumi. Kalau semacam itu, jadi maka umat itu akan selamat dan mereka tidak akan diazab. Tapi ternyata jadi yang semacam itu hanya sedikit. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab orang-orang yang berbuat zalim.
wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin minhu laha wa ahluha muslihun. Wa ma kana rabbuka, dan tidak mungkin Tuhanmu, tidaklah Tuhanmu iku liyuhlikal qura, akan menghancurkan satu daerah, satu kawasan, bidzulmin, karena kezaliman, minhu, darinya, laha, yani bidzulmin minhu laha, dengan kezaliman dari Allah kepada kampung tersebut, wa ahluha muslihun, dan yani penduduknya itu muslihun, ay mukminun, orang-orang yang beriman. Allah itu nggak mungkin kemudian akan mengazab satu kampung yang kampung itu adalah orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang beriman. Tatkala Allah mengazab pasti karena perbuatan mereka. Walau syaa rabbuka, seandainya Tuhanmu menghendaki, la ja'alan nasa ummatan wahidatan, Allah itu akan menjadikan manusia ini semuanya satu model, satu umat, ay ahla dinin wahidin, satu agama, wala yazaluna mukhtalifin, tapi manusia itu mesti selalu berselisih fid din, dalam agama, illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Tuhanmu, arada lahumul khaira, yang diinginkan oleh Allah kebaikan untuk mereka, fala yakhtalifuna fihi, dan mereka tidak berselisih padanya. Walidzalika khalaqahum, dan karena untuk yang semacam itulah Allah menciptakan mereka, ai ahlul ikhtilaf lahu wa ahlur rahmati laha, jadi yaitu orang yang menyelisihinya dan orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tammat kalimatu rabbika, dan telah sempurna kalimat Tuhanmu, wa hiya la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, kami pasti akan memenuhi neraka jahanam dari bangsa jin dan dari bangsa manusia, dari yani bangsa manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya Allah itu berkehendak, yani semua umat ini akan Allah jadikan satu model, semuanya itu yani beriman, semuanya itu beriman, dan itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan yang semacam itu. Tapi jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pilihan hidup. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pilihan hidup, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada semua manusia perangkat untuk bisa menjadi orang yang baik. Jadi perangkat untuk bisa menjadi orang yang baik, dan perangkat itu yang pertama jalan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua alat untuk alat untuk bisa berpikir. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan indera untuk bisa melihat, mendengar, jadi berpikir gitu ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pikiran orang untuk bisa memahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia Al-Quran dan As-Sunnah. Maka semua orang itu bisa untuk menjadi orang yang baik. Tatkala kemudian mereka melanggar aturan Allah, menyelisihi aturan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka layak kemudian mereka itu mendapatkan azab. Nah, itu gambarannya. Dan itu semua karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah berjanji, la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in, bahwasanya surga akan dipenuhi oleh Allah, neraka juga akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menunjukkan bahwasanya yang akan dihisab oleh Allah nanti di alam akhirat adalah manusia dan jin dan manusia, karena dua-duanya sama-sama mukallaf, dua-duanya sama-sama terkena beban syariat. Para ulama hanya berselisih apakah Allah juga ngutus seorang nabi dari bangsa jin, dari bangsa jin. Setelah mereka sepakat bahwasanya dengan kedatangannya Rasulullah Muhammad SAW, maka Muhammad SAW itu adalah akhir nabi dari bangsa manusia sekaligus akhir nabi untuk bangsa jin. Itu kesepakatan para ulama. Mereka hanya berselisih sebelum kedatangan Muhammad SAW, apakah ada nabi dari bangsa jin ataukah nabi dari bangsa manusia itu juga merupakan nabi dari bangsa jin. Dan itu tidak terlalu penting untuk dibahas hal yang semacam itu. Hanya memang manusia dan jin sama-sama sebagai manusia atau sebagai makhluk yang terkena beban syariat. Nah, wa kullan nusiba binaqussu, wa kullan, dan semuanya itu dimansubkan dengan nakussu yang setelahnya.
wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli. Wa kullan nusiba bi naqussu, dinasabkan dengan lafaz naqussu. Wa tanwinuhu, dan tanwinnya ditanwin wa kullan, iwadun 'anil mudhaf ilaih, sebagai ganti dari mudhaf ilaih. Ai kulla ma yahtaju yani ilaihi, semua yang dibutuhkan. Naqussu 'alaika, kami ceritakan kepadamu, min anba'i rusuli, dari yani berita para rasul. Ma badal min kullan, ma itu adalah badal dari kullan. Nusabbitu nutamminu bihi fuadak, yani apa yang dengan itu kami memantapkan hatimu, qalbaka, hatimu. Waja'aka fi hadhihi, yani waja'aka fi hadhihi, dan datang kepadamu fi hadhil amba, dalam cerita-cerita ini, awil ayat, atau ayat-ayat ini, al-haqqu, sebuah kebenaran, wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, peringatan untuk orang-orang yang beriman. Khussu bidzikri, mereka disebutkan secara khusus, lintifa'ihim biha fil iman, karena mereka yang bisa mengambil manfaat dengan keimanan. Bi khilafil kufar, berbeda dengan yani orang-orang kafir. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib gitu ya dalam ayat ini, Nabi Lut, dan para nabi-nabi yang lain yang Allah ceritakan dalam surat ini, ujung dari Allah menceritakan semuanya itu adalah Allah itu ingin untuk menceritakan sebagian berita para rasul, tidak semuanya, karena hukum asalnya memang Allah mengatakan dalam ayat yang lain tidak semua para rasul itu diceritakan. Yani minhum man qasasna wa minhum man lam naqsus, ada yang Allah ceritakan, ada yang tidak Allah ceritakan. Sebagian yang Allah ceritakan dalam surat ini. Semua yang Allah ceritakan itu tujuannya satu adalah untuk memantapkan hati, manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan hatinya Rasulullah SAW, bahwasanya ternyata cerita para nabi itu sama. Nabi Hud pun begitu, Nabi Saleh begitu, Nabi Syuaib yang begitu, Nabi Lut yang begitu, semua berarti kalau dia jadi nabi maka mesti semacam itu. Makanya dulu tatkala Rasulullah SAW, padahal sebenarnya Rasulullah itu sudah tahu pada waktu beliau jadi nabi pertama kali, kan beliau itu yani didatangi Jibril karena nggak kenal gitu ya, takut, lalu dia menghadap kepada siapa? Datang kepada Khadijah minta diselimuti. Setelah tenang kemudian ditanya apa yang terjadi, ini apa yang terjadi. Dia menceritakan apapun yang terjadi, peristiwa menyeramkan semalam itu yang terjadi di Gua Hira, yang terjadi di Gua Hira. Tatkala itu Khadijah tenang begitu. Khadijah itu tenang dan mengatakan, kalla, sama sekali tidak, wahai suamiku, lan yuhziyakallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakan kamu, karena jenengan itu orang baik, tasilur rahim, menyambung hubungan kekerabatan, dan kaum hendak membantu orang, dan banyak menyebutkan kebaikannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita itu kemudian mereka itu berbeda analisis. Kenapa Khadijah setenang itu menghadapi cerita menggetarkan yang diceritakan oleh suaminya semalaman? Pertama, kemungkinan adalah karena beliau yakin bahwasanya tidak akan ada apa-apa karena suaminya orang yang baik. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, sebenarnya Khadijah sudah tahu kalau suaminya itu bakal seorang nabi, jadi calon seorang nabi, dan itu mungkin analisis itu muncul di sebagian kalangan para ulama. Analisis itu muncul di sebagian kalangan para ulama, karena Khadijah itu punya sepupu namanya Waraqah, dan Waraqah itu dan semua pendeta Bani Israel itu mereka itu ngerti ciri-ciri Nabi akhir zaman, ciri-ciri jadi Nabi akhir zaman. Wallahu a'lam. Meskipun analisis yang pertama lebih kuat, bahwasanya orang baik tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Khadijah adalah seorang wanita yang sangat mapan dalam akal pikirannya. Makanya Rasulullah SAW itu mengatakan, kamu minar rijali katsir wa lam yakmul minan nisa illa thalatha. Laki-laki yang akalnya sempurna itu banyak. Para nabi dan para rasul itu akalnya sempurna. Yani kamu minar rijali katsir,
Ini walam takmul minan nisa illa thalatha. Adapun wanita yang cara berpikirnya sempurna itu hanya ada 3 orang. Salah satunya adalah Khadijah. 3 orang itu adalah Asia istrinya Firaun, Maryam ibunda Isa alaihissalatu wassalam, kemudian yang ketiga yakni Khadijah istrinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu analisis yang mencuat ke permukaan bahwa Khadijah sekuat itu, setegar itu, setenang itu karena yakin tidak akan menimpa apapun kepada suaminya. Tapi analisis yang kedua juga mungkin terjadi. Jadi sahabat, kali itu kemudian Rasulullah SAW itu dibawa menghadap sama Waraqah. Di ujung cerita dari kisah tersebut, maka Waraqah yani itu mengatakan, yani ya laitani kuntu jaza'an, duh seandainya aku masih kuat perkasa tatkala kamu nanti akan diusir oleh kaummu. Rasulullah SAW itu heran, kok bisa dia itu akan diusir? Beliau mengatakan awamukhrijiyahum, apakah mereka akan usir aku? Karena dalam perhitungan akal nggak mungkin beliau SAW itu diusir. Pertama, apa alasannya dia itu diusir? Yang kedua, selama ini dia adalah orang yang sangat dihormati di kalangan bangsa Arab. Kenapa? Sampai-sampai mereka menggelarinya dia dengan Al-Amin. Yang ketiga, dia itu dari bangsa yang berdarah biru, dari kabilah berdarah biru, dari kalangan Quraisy Bani Hashim. Jadi Bani Hashim, ketambahan sekarang dia adalah suaminya Khadijah. Jadi untuk alasan diusir itu hampir mustahil. Jadi maka tatkala itu beliau langsung spontan mengatakan awam mukhrijiyahum, apakah mereka itu akan mengusir aku? Maka Waraqah mengatakan, yani Waraqah itu mengatakan maja'a rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udhi. Tidak ada seorang pun yang membawa ajaran semacam yang kamu bawa kecuali akan disakiti. Sebenarnya itu hanya alasan aja. Hanya alasannya Waraqah dengan mengatakan itu. Sebenarnya dia itu tatkala ngomong diusir, itu dia sudah tahu persis bahwasanya Nabi akhir zaman nanti akan diusir dari kampungnya. Nabi akhir zaman yang ceritakan dalam Taurat dan Injil itu akan diusir dari kampungnya. Yang penting, jadi intinya semuanya itu Rasulullah SAW tidak tahu dari awal kalau nanti dia itu akan diusir, kalau nanti dia itu akan disakiti. Tapi namanya manusia juga kadang-kadang lemah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan nabinya itu dengan cerita-cerita yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabi dan para rasul. Ma nusabbitu bihi fuadak. Jadi ma nusabbitu bihi fuadak. Jika yang sang nabi dan sang rasul butuh cerita-cerita untuk menguatkan apa ya? Menguatkan hatinya, maka kita umatnya lebih butuh lagi kepada cerita. Jadi lebih butuh lagi kepada cerita-cerita tentang umat-umat yang sebelum kita, tentang umat-umat yang sebelum kita. Karena memang cerita adalah salah satu di antara cara orang untuk menguatkan kemantapan hatinya. Itu fungsi yang pertama. Yang kedua, fungsinya adalah mau'izah. Fungsinya adalah mau'izah kepada orang-orang yang beriman, peringatan kepada orang-orang yang beriman, peringatan kepada semua sebenarnya sih, tapi Allah menyebut peringatan kepada orang yang beriman karena orang kafir tidak bisa mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, wa qul lil ladzina la yu'minuna a'malu 'ala makanatikum, dan katakan wahai Muhammad lil ladzina la yu'minun, kepada orang-orang yang tidak beriman, kepada orang-orang yang belum beriman, i'malu, beramallah kalian ala makanatikum, atas jadi posisi kalian, kondisi kalian, halatikum, kondisi kalian. Inna amilun, sungguhnya kami pun akan beramal, ala halatina, dalam kondisi kami. Tahdidun lahum, jadi memberi peringatan. Ini adalah ancaman, peringatan keras kepada mereka. Maksudnya Allah diperintahkan oleh Rasulnya, kalau memang cerita-cerita para nabi sebelumnya semuanya begitu, jadi dari seorang nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditentang oleh kaumnya, kemudian nabi itu tetap bersabar dalam berdakwah, kemudian akhirnya kaumnya dihancurkan oleh Allah, nabinya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cerita bukan hanya satu nabi. Nabi Lut begitu, Nabi Ibrahim begitu, Nabi Saleh begitu, Ad, Nabi Hud begitu, Nabi Syuaib juga begitu. Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk ngomong, ya kalau sudah semacam itu sunatullah, ya wis karep-karepmu lakonono sing kalian mau lakoni, aku akan menjalankan tugasku sebagai seorang nabi. Ini bukan bahasa nyuruh ya, bahasa
Jadi ancaman, bahasa ancaman itu adalah ancaman menggunakan perintah. Terus-terusno, lakono, jadi kelakuanmu terus-terusno. Itu jadi bukan bahasa jadi perintah, itu adalah bahasa ancaman. Bahasa ancaman kepada mereka. Nah, wantadiru inna muntadiru, dan lihatlah akibat amrikum, akhir dari urusan kalian. Inna muntadirun, kami akan menunggu dzalik, akhir dari urusan ini. Walillahi ghaibus samawati wal ard, dan hanya milik Allah semata perkara yang ghaib di langit dan di bumi. Ai ilmu ma ghaba fihima, ilmu yang ghaib dari keduanya. Wa ilaihi yarji'u bil bina'i lil fa'il ya'udu, dan kepadanya lah kembali. Walil maf'ul, dan wa ilaihi yurja'u, yani yuraddu, dikembalikan. Bacanya dua, wa ilaihi yarji'u atau wa ilaihi yurja'u. Bacanya apa sahabat? Wa ilaihi? Lupa. Wa ilaihi yarji'u. Taib. Wa ilaihi yarji'ul amru kulluh. Yurja'u. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, dan hanya kepadanya, jadi hanya kepadanya semua urusan itu dikembalikan. Fayantaqimu mimman asa, maka Allah Subhanahu wa taala jadi akan membalas orang yang berbuat maksiat. Maka fa'budhu wahdahu, jadi maka sembahlah kepada Allah semata. Wa tawakkal alaih, jadi dan bertawakallah kepadanya. Thiq bihi, yakinlah kepadanya. Fa innahu kafi, pasti Allah itu akan mencukupi kamu. Wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun, dan Tuhanmu tidak mungkin lalai, yani Tuhanmu tidak mungkin lalai amma ta'malun, terhadap apa yang kalian lakukan. Wa inna ma yuakhiruhum liwaqtihim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu hanya mengakhirkan waktu mereka. Wa fi qira'atin ya'maluna bitahtaniyah, yani ya'malun dengan huruf ya atau dengan huruf yang titiknya bawah, yaitu ya. Kalau ayatnya di sini ta'malun, dalam bacaan yang lain ya'malun, dalam bacaan yang lain ya'malun. Di ujung dari pembahasan ayat ini dan pembahasan surat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkara yang gaib, yang tidak diketahui di langit dan bumi, itu hanya milik ini Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu perkara yang akan datang. Tugas kamu wahai Muhammad itu hanya menjalankan tugas. Tugas kamu itu hanya menjalankan tugas. Tugasmu itu hanya itu. Jadi adapun nanti apa yang akan terjadi terhadap kamu, terhadap kaummu, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, karena peristiwa ke depan itu adalah perkara gaib yang tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya kepada Allah. Itu yang diinginkan. Kenapa kok tiba-tiba ayat ini tiba-tiba walillahi ghaibus samawati wal ard? Dan orang ya ikhwan, dan gaya berpikir semacam ini itu yang selalu diulang-ulang oleh Allah dalam Al-Qur'an kepada nabinya dan kepada kaum yang beriman. Pokoknya kalian itu tugasnya ngelakoni kebaikan. Urusan apa yang akan terjadi nanti serahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan satu keyakinan wong apik, wong iman, wong ahli ketaatan mesti menang dunia, menang akhirat. Jadi yang pasti adalah menang akhirat di dunia. Jadi dia itu akan diberikan oleh Allah bagian dari kemenangan tersebut. Itu pasti. Itu adalah satu kepastian. Dan agar orang itu lurus, lempeng itu di atas ketaatan. Orang itu lurus di atas ketaatan, jadi agar mereka itu menjadi orang-orang yang baik. Kemudian Allah mengatakan wa ilaihi yurja'ul amru kullu. Semua perkara itu akan dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang semua perkara itu kembalinya kepada Allah, maka ibadah kamu kepada Allah saja, tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Enggak usah kemudian tawakal kepada yang lainnya, karena Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa yang kalian kerjakan atau apa yang mereka kerjakan. Dan dengan ini Allah Subhanahu wa taala menutup surat Hud. Ini telah menceritakan berbagai macam cerita yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada umat-umat yang kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kisah umat-umat yang sebelumnya. Wallahu alam bisawab. Sebagaimana Anda katakan kemarin, kajian kita hentikan sampai di sini dari pembahasan tentang tafsir
al-jalalain. Kenapa? Yo karena nanggung. Hari ini tinggal hari ini besok. Sedangkan kisah surat Yusuf itu panjang. Ini surat Yusuf itu panjang. Tapi kemudian asanillahu yakum. Waktu yang sisa dari waktu yang sekarang sama besok insyaallah subhanahu wa taala. Sedikit insyaallah subhanahu wa taala kita bahas sesuai dengan waktu yang ada tentang fikih akhir Ramadan. Ini tentang fikih ini akhir Ramadan. Bukan harus fikih sih. Pokok kajian yang membahas seputar akhir Ramadan. Perhatikanlah wa iyyakum. Sekarang ini kita di tanggal berapa? 28. Sekarang ini kita di tanggal 28 Ramadan. Dan satu bulan itu kata beliau sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Jadi kadang-kadang 29, jadi kadang-kadang 30. Asyhuru ini hakadha kata beliau. Bulan itu kadang-kadang jadi 10, 30. Jadi wa hakadha. Kadang-kadang 10 terus 9. Berarti 29. Enggak mungkin bulan itu kurang dari tanggal 29 dan enggak mungkin bulan itu lebih daripada 30. Oleh karena itu kalau ada orang puasa yakni dengan aturan syar'i kok ternyata cuma 28 hari, maka wajib nambah 1 hari. Dan kalau ada orang itu yakni kok dengan aturan syar'i puasanya kok sampai 31, itu masalah. Gimana Ivan gambarannya? Kalau zaman dahulu nggak mungkin, kalau zaman sekarang sangat mungkin. Kalau zaman sekarang itu yakni sangat mungkin. Gambarannya yakni orang awal Ramadan di Indonesia. Awal Ramadan di Indonesia. Dia itu Indonesia itu misalkan tanggal 1 Ramadan itu hari Jumat. Sedangkan di Saudi tanggal 1 Ramadan itu jadi hari Kamis. Jadi hari Kamis. Cepat Saudi dibandingkan Indonesia. Dan negeri barat itu secara umum lebih cepat dibandingkan negeri timur. Kenapa? Kenapa? Karena pergerakan bulan itu lebih cepat dibandingkan pergerakan matahari itu lebih cepat dibandingkan pergerakan bulan. Jadi kalau misalkan ya maghrib di sini, maghrib di Indonesia itu tatkala matahari tenggelam itu kondisi hilal itu misalkan 1,5 derajat astronomi, bukan derajat Celcius, derajat astronomi. Itu kalau di Saudi bisa jadi sudah 3, bisa jadi sudah 4. Bisa jadi sudah 3, bisa jadi sudah 4. Makanya di Indonesia untuk malam Jumat besok itu posisi hilal itu di daerah timur, area Papua itu 0, sekian, area barat 2, sekian. Ini 2, ini koma sekian. Nah bahas itu dulu lah. Bahas apa tadi? 29.30. Jadi Indonesia dina apa? Awal posonya Jumat. Saudi awal posoi Kamis. Awal poso itu Kamis, gitu ya. Kemudian tengah-tengah Ramadan umroh. Dan lumrah saja kita tengah-tengah Ramadan umroh. Ya Jawan di Saudi. Ternyata qadarullah Indonesia 29 hari, Saudi 29 hari. Qadarullah Saudinya 29 hari, bahasa Indonesia lah. Saudi 29 hari. Sehingga tatkala hari raya di Saudi dia puasa jadi masih 28. Otomatis. Ini dia itu karena Saudi itu 29 hari, sedangkan di Saudi mulainya itu Kamis. Dia mulainya Jumat. Sehingga tatkala dia harus hari raya di Saudi, itu mau nggak mau puasanya masih 28. Nggak mungkin dia puasa hari raya kemudian dia aku mau yukur poso wae. Itu hari raya sudah. Itu hari raya. Dia puasanya 28 hari. Secara aturan dia itu nggak ada masalah. Apa yang dikodok? Ini apa? Yang dikodok. Kenapa apa yang dikodok? Lalu benar kok. Dia puasa ngikuti negerinya. Dia sekarang hari raya ngikuti negeri tempat sekarang hari raya. Tapi masalahnya dia itu 28 dan nggak mungkin sebulan itu 28 hari, maka dia itu harus tambah 1 hari. Dia itu harus
nambah ini 1 hari. Gitu ya. Kebalikannya. Ini kebalikannya. Kali yang terjadi itu adalah dia itu awal Ramadan di Saudi. Awal Ramadan itu Saudi, anggaplah jadi apa ya, TKI atau apa, tengah-tengah Ramadan itu mudik. Jadi kemudian awal Ramadan dia di Saudi. Dibalik berarti. Gimana? Dia Saudi mu? Kamis, Indonesia? Boleh tak? Indonesia Jumat. Ya benar, Indonesia Jumat, Saudi Kamis. Saudi itu Kamis. Lah kemudian dia tengah-tengah Ramadan pulang, hari raya di Indonesia. Qadarullah sama-sama 30 hari. Jadi sama-sama 30 Indonesia. Jadi yang Indonesia itu 30 hari, Saudi juga 30 hari. Otomatis dia itu puasanya ini 31. Jadi 31 karena Indonesia itu mulainya itu Jumat, sedangkan dia itu mulainya Kamis. Tatkala dia pulang itu adalah Indonesia 30 hari, berarti dia 31. Berarti dia itu 31. Gak mungkin satu Ramadan, gak mungkin Ramadan itu 30. Tidak mungkin Ramadan itu 31 hari. Gak mungkin. Hanya para ulama kita berselisih. Yani para ulama kita berselisih. Wong koyo ngono ku piye carane? Wong koyo ngono ku piye carane? Dipastikan salah satu hari dia itu bukan Ramadan. Dipastikan. Hanya para ulama kita itu berselisih. Sebagian ulama tatkala itu mengatakan hari terakhir jangan puasa, tapi juga jangan hari raya. Yani jangan puasa, tapi juga jangan hari raya. Kenapa? Ya kalau puasa apa? Wong wis entek overload. Tapi hari raya apa? Wong durung ya. Indonesia durung ya. Sebagian ulama mengatakan demi persatuan tetap puasa. Dan Allah Maha tahu puasa itu dinamakan puasa apa. Nah, fikih kan kalau pakai wis kadung kondisi ngono ku juruse iku ya kadang-kadang aneh-aneh kok. Jadi para ulama fikih kadang-kadang itu aneh-aneh bakasan iku kok. Gedung guyu kadang-kadang itu. Jadi pendapat yang mengatakan tetap puasa dan Allah Maha tahu. Puasa itu puasa apa? Itu sebenarnya enggak benar loh, Pak. Puasa semacam itu enggak benar. Kenapa? Fikihnya itu kan butuh niat. Fikih puasa itu butuh niat. Dalam niat ya apa coba? Niatnya apa? Nah, dalam niat itu harus ada ta'yin, harus ada memastikan. Sedangkan tatkala itu enggak ada kepastian. Tapi dalam kondisi-kondisi kalau ngono ku wis wawur ngono wae, seperti ngono. Sewor. Dan semua ilmu itu ada jurus pamungkas. Ada jurus pamungkas pokoknya. Pokoknya semua ilmu itu mentok. Kadang-kadang itu harus mentok. Dan kadang-kadang itu karena mentok itu lucu-lucu, aneh-aneh, lucu-lucu pembahasan ini. Yang penting semacam itu. 1 bulan itu kadang-kadang 30, 1 bulan itu kadang-kadang 29. Kalau lebih dari 30 itu gampang bakasannya. Kalau kurang itu pastikan harus nambah, jadi sehari karena 1 bulan nggak mungkin 28, jadi nggak mungkin 28 hari. Sebagaimana katakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau orang puasa 29 hari, orang puasa 30 hari, secara hukum asal nggak ada masalah. Karena memang 1 bulan itu kalau nggak 29 maka 30 hari. Makanya kita katakan kemarin dalam pertemuan kemarin kalau nggak salah di majelis ini bahwa setiap tahun itu kalender Hijriah dengan kalender Masehi selisih selisih 10 hari, 11 hari nih. Jadi kalau dalam 100 tahun selisih 3 tahun. Jadi makanya nanti kalau kiamat dundunya itu gak kiamat-kiamat. Bisa jadi loh nanti kalender Hijriah itu lebih banyak dibandingkan kalender Masehi tahun nih. Sekarang kalender Masehi kan 2023. Kalender Hijriah 1444. Tambah ke belakang itu tambah tambah titik selisihnya tambah dikit. Per 100 tahun itu kesalip telu. Per 100 tahun kesalip telu. Seandainya kiamat usai 1000 tahun lagi berarti kesalip 30 tahun. Ini kesalip siswi kalender Hijriah itu tahunnya lebih banyak dibandingkan kalender
Masehi. Dan tatkala itu mungkin banyak orang bingung. Tapi sekali kasih tas, kamu kasih itu gak jelas kiamat kapan. Lakoni wae. Jadi kalau memang itu benar-benar terjadi, itu paling penuntut ilmu bingung. Iki piye-piye. Kenapa bingung ya, Mas? Mungkin akan banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu adik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih, kalau dari Hijriahnya lebih apa itu? Lebih banyak dibandingkan tahun Hijriahnya lebih banyak dibandingkan tahun Masehi. Katanya kan Nabi Isa lahir di awal tahun Masehi. Rasulullah SAW hijrah di awal Hijriah. Sedangkan Hijriah lebih banyak dibandingkan tahun Hijriah itu misalkan 10.005 misalkan gitu ya. Lah tahun Masehi 9.000 berapa? Ini kan ruwet. Ini kan ruwet. Terus kalau saya bahas ruwet loh. Ngomong apa? Tadi ya, itu. Ini masalah. Jadi itu hukum, jadi hukum asal. Jadi hukum asal. Nah, di tahun ini keluarnya Ramadan, keluarnya orang itu dari bulan, keluarnya orang itu dari satu bulan. Itu metodologinya sangat jelas. Jadi cara orang itu keluar dari satu bulan tertentu, patokan beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah, mulailah kalian untuk puasa kalau hilal Ramadan itu kelihatan, dan mulailah kalian untuk berbuka kalau hilal Syawal itu kelihatan, tanpa menolak, tanpa mengecilkan keagungan ilmu hisab. Karena ilmu hisab itu ilmu yang mulia, ilmu hisab itu ilmu yang agung, dan Allah Subhanahu wa taala isyaratkan itu, yani bahwasanya peredaran matahari, peredaran bulan, salah satu di antara tujuannya Allah Subhanahu wa taala adalah li ta'lamu adadas sinina wal hisab, li ta'lamu adadas sinina wal hisab, untuk mengetahui jumlah tahun dan untuk mengetahui hisab perhitungan hari. Jadi ilmu itu ilmu yang agung, ilmu hisab itu ilmu yang sangat mulia. Tatkala para sahabat bertanya, kenapa toh jadi hilal itu kok kadang-kadang begini, yas'alunaka 'anil hilal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, tentang bulan. Hilal itu cilik, gede, paling gede, cilik itu hilang, terus muncul nih. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kul, yani mawaqitu linnasi wa al-hajj, bahwasanya itu semua adalah untuk agar ada waktu bagi manusia. Oh, ini tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, terutama untuk menentukan waktu haji. Jadi untuk menentukan waktu untuk menunaikan ibadah haji. Jadi berarti Allah wa yakum. Kedua cara itu bisa dikompromikan, sangat mungkin untuk dikompromikan. Jadi perhitungan hisab sama perhitungan ru'yah itu sangat mungkin untuk dikompromikan. Kedua-duanya diletakkan pada porsinya. Porsinya yang pertama, hisab itu digunakan untuk prediksi dan digunakan untuk acuan di dalam menerima dan tidaknya hisab. Terima dan tidaknya ru'yah. Untuk prediksinya itu bagaimana? Prediksi yang pertama adalah kita lihat misalkan Kamis besok ini garis ufuk. Garis ufuk itu apa ya? Atas antara langit Ini dan laut. Garis ufuk itu jenengan ke laut, di ujung laut itu ada garis apa? Garis lurus gitu. Ini garis lurus, di bawahnya itu air, di atasnya itu langit, maka garis itu namanya garis ufuk. Nah, matahari sama rembulan itu terbit tenggelamnya nggak pasti. Terbit sama tenggelamnya itu nggak pasti. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbul Masyariqi wal Magharib, yang Tuhan dari beberapa arah timur dan Tuhan dari beberapa arah barat. Arah timur, beberapa arah timur itu apa? Masyariqu tulu'is syams, kata para ulama. Beberapa arah timur terbitnya matahari. Ini ufuk timur. Matahari itu kadang-kadang terbit di sini, kadang-kadang terbit di sini, kadang-kadang terbit di sini, kadang-kadang terbit di sini, kadang-kadang terbit di sini. Makanya
Kalau matahari pas kita kan di khatulistiwa, di tengah bumi. Kalau matahari pas terbit di tengah, itu panas pol. Biasanya itu September. Itu matahari pas di tengah. Jadi kalau pada waktu jelang zuhur itu, jadi manusia nggak punya bayangan di Indonesia. Tapi kalau pas matahari di sini, itu meskipun siang, itu agak dingin. Jadi siang itu agak dingin. Begitu juga ya dengan bulan. Bulan itu juga begitu. Kadang-kadang itu jadi di sini, kadang-kadang di sini, kadang-kadang di sini. Kadang-kadang makanya kita lihat purnama itu kadang-kadang di sana, kadang-kadang purnama itu di sana. Kadang-kadang purnama itu jadi pindah-pindah posisi. Jadi pindah-pindah posisi. Lah, itu sangat ilmu hisab, membaca itu, menghitung itu sangat membantu proses ru'yah. Sangat membantu proses ru'yah. Dihitung secara hitungan ru'yah, secara hitungan hisab, Kemis tanggal berapa besok itu? Tanggal 20 April. Kemis tatkala matahari tenggelam tanggal 20 April itu dibaca matahari tenggelam di barat posisi berapa derajat dan bulan tenggelam berapa derajat arah barat. Ini arah barat. Kalau memang secara perhitungan hisab bulan itu akan tenggelam di sini. Terus gak usah udah nolak kok kayu gini. Tapi arah jadi apa ya? Arah kamera itu apa? Teropong bintang. Jadi itu diarahkan ke satu titik. Bahwasanya bulan itu posisinya di sini. Terus gak usah kemudian apa itu teropong itu wah kayak coba jer ngono Pak. Satu dipancar ke arah perkiraan perhitungan titik di mana bulan itu akan tenggelam. Ini di mana bulan itu akan tenggelam. Itu pertama. Jadi ilmu hisab itu ilmu yang sangat membantu proses ru'yah. Yang kedua, ilmu hisab itu adalah ilmu yang sangat membantu menjadi acuan perhitungan ru'yah. Contoh, kalau dalam perhitungan hisab bulan itu tatkala matahari tenggelam itu akan sudah di bawah ufuk. Kemudian kok ono sing aku melihat, itu perlu dicek dengan sangat amat ketat. Contoh ya Pak, besok aja lah, besok ini jadi hilal itu ketinggiannya di atas ufuk 1,4 di ufuk Jawa Barat, saya ingat anak 1,4 dengan perhitungan matahari dan rembulan posisinya berdekatan. Secara perhitungan sinar kontras bulan baru belum muncul. Itu belum muncul. Jadi secara perhitungan nggak mungkin kelihatan. Cara perhitungan nggak mungkin kelihatan. Atau bahkan bisa jadi bulan itu sudah tenggelam tatkala matahari tenggelam. Bulan itu kalau pas sore-sore itu munculnya dari mana ya? Dari timur atau dari barat? Dari timur ya Allah. Ya orang dari barat bicaranya. Jadi hari Kamis besok, saya kan rebut hari Kamis besok itu di pagi hari matahari dan rembulan itu sama-sama terbit dari timur, Tapi kan nggak ketok, jadi rembulan nih. Jadi karena bareng, dia itu kalah sama sinar matahari, nggak ketok. Dia itu akan terbit dari timur, begitu bareng sampai jelang maghrib, dua-duanya ada di posisi barat. Selagi matahari itu masih di atas ufuk, bulan itu nggak kelihatan. Jadi bulan itu tidak kelihatan. Jadi proses ru'yah itu kan lihat posisi matahari. Susah? Iki. Kudine. Di situ.
sini. Iki bulan cilik ini. Iya. Nah, pinteran tuh. Ya itu tadi lah. Matahari sampai Jum. Pada minta dasarnya Allah ya kum ini matahari, ini bulan, tapi kok gede nih foto. Beratnya. Sama-sama di atas. Kalau matahari masih di sini, bulan di sini, gitu ya. Ini bulan nggak kelihatan. Karena bulan itu dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nur. Yani wajah ja'ala syamsa dhiya'u wal qamara nura. Ini dhiya itu sesuatu yang bisa memancarkan cahaya dengan sendirinya. Sedangkan nur itu benda yang memancarkan cahayanya karena efek yang lain. Karena efek yang lain. Jadi tatkala di sore hari ya kawan, tatkala bulan tua, tatkala bulan muda, itu apa sih arti apa? Di bawah ufuk, di atas ufuk. Kok ruwet men ilmu itu? Bentahun ketemu istilah itu tapi kok ruwet bener. Ini ufuk ya kawan, ini ufuk. Ufuk saya katakan tadi itu garis batas antara yani matahari, antara bulan, antara bumi dengan langit. Itu bahasa awami astronomi itu garis batas, padahal orang batasnya pada. Orang batasnya garis batas kepen gampang. Kalau bulan itu posisinya di sini, dia itu turun bareng loh, turun bareng. Ini sudah tenggelam duluan, matahari masih di atas, kemudian turun tenggelam. Tatkala matahari tenggelam, itu namanya bulan sudah di bawah ufuk berapa derajat. Dan kalau ini sepakat besok tanggal 30. Jadi kenapa? Tidak kelihatan. Jadi karena secara perhitungan hisab, tatkala matahari tenggelam, itu bulan sudah di bawah ufuk. Bulan sudah di bawah ufuk. Cara perhitungan hisab besok tanggal 30. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah posisinya itu begini. Posisinya begini. Ini matahari, rembulan masih di atas. Gak ketok karena sinarnya matahari. Dia itu turun, dia pun melok turun. Turun, dia pun melok turun. Matahari tenggelam, begitu matahari tenggelam, bulan masih di atas, maka sinar matahari, bola sinar matahari sudah redup. Lah, tapi kan matahari tetap punya sinar. Matahari itu di balik ufuk itu dia sumberatnya ke atas. Lah, bulan masih di atas, dia kesinaran dari bawah. Paham nggak antum? Ini bulan itu kesinaran dari bawah. Antum coba ambil bola, sinari dari bawah. Itu kelihatan dari sana. Itu garis lengkung. Garis lengkung. Lah, garis lengkung itulah yang kelihatan. Yang akan kelihatan. Makanya kalau bulan masih di atas dan tinggi, maka semua ahli hisab sampai pun ahli ru'yah sepakat kalau besok tanggal 1. Kisarannya kalau hilal itu pada waktu ini masih di atas 4 derajat, 5 derajat, 6 derajat. Itu dalam perhitungan hisab wujudul hilal wujud. Dalam perhitungan hisab imkan ru'yah, hilal berada pada ketinggian yang mungkin dilihat. Ini sudah mungkin kalau untuk dilihat. Berarti besok tanggal 1. Dan ini ya kawan, dilihat dengan mata telanjang pun bisa. Dilihat dengan mata telanjang pun itu bisa. Yang rumit itu nih titik-titik kritis kayak besok. Jadi bulan karo matahari itu sepakatan. Sepakat. Jajaran. Terus berdekatan. Ini bulan itu di sini. Matahari di sini, bulan itu di sini. Tatkala dia tenggelam, bulan itu di sini mepet, mepet ufuk. Mepet ufuk. Tatkala dia sudah mepet ufuk, jadi begitu matahari tenggelam, dia pas di atas, tapi saat ini dia beberapa detik kemudian akan nyusul masuk.
Ini itu posisi hilal di atas ufuk, tapi 0, sekian derajat, 1, sekian ini 1,4 derajat, gitu ya, 1, sekian derajat, 0, sekian derajat, misalkan begitu. Ini hilal itu sudah wujud. Maksudnya saat matahari tenggelam, hilal sudah di atas ufuk, tapi nggak mungkin kelihatan. Jadi nggak mungkin kelihatan. Di titik ini maka hisabnya Muhammadiyah besok tanggal 1, hisabnya Nahdliyin besok tanggal 30. Kenapa? Karena yang dipadokan para saudara-saudara kita, para ulama-ulama kita di kalangan Muhammadiyah, yang mereka mengatakan hisabnya itu wujudul hilal. Yang penting hilal wujud, yang penting hilal itu wis lahir, wis wujud, wis ono bayine. Ini yang kedua, ini apa ya, saudara-saudara kita para ulama-ulama di kalangan Nahdliyin, ini wis wujud tapi nggak mungkin kelihatan, nggak mungkin bisa dilihat. Karena nggak mungkin bisa dilihat, sedangkan patokannya Rasulullah SAW itu adalah sumu ru'yatihi, maka dikatakan besok masih tanggal 30. Jadi besok jadi masih tanggal 30. Jadi intinya hisab itu ilmu yang sangat penting, jadi untuk membantu proses. Dalam arti ya ikhwan, kalau hilal itu di bawah ufuk, kemudian kok ada orang mengklaim lihat, itu perlu ini dideteksi dengan sangat ketat. Gak semua orang ya ikhwan yang ngaku lihat itu dipercaya. Jadi itu ngaku dipercaya. Apalagi kalau perhitungan hisab itu di bawah ufuk. Atau kalau secara perhitungan hisab hilal itu di atas ufuk 6 derajat, kok gono sing delok, jangan diputuskan dulu. Seorang hakim jangan memutuskan dulu. Ini kayak laporan sudah lengkap nih. Hilal di atas ufuk 6 derajat, kok se-Indonesia boleh sing delok? Itu dipertanyakan. Ditunggu dulu beritanya. Jadi jangan segera diputuskan meskipun belum pernah kejadian. Jadi meskipun belum pernah ini ke kejadian. Kenapa ya kawan? Jadi kenapa? Jadi untuk itu sangat membantu. Jadi antum berada pada posisi yang tepat ya kawan. Kalau kemudian ilmu hisab itu gak fungsi, ditolak, sopo sing nolak. Jadi ilmu hisab itu ilmu yang agung, ilmu hisab itu ilmu yang mulia, ilmu yang besar, dan itu ilmunya para ulama kita untuk hal-hal yang semacam itu. Dan ilmu itu adalah ilmu yang boleh dipakai untuk menentukan ketentuan-ketentuan syar'i yang tidak disyaratkan ru'yah. Contoh, untuk jadwal sholat. Untuk jadwal sholat itu Rabbuna Jalla wa'ala itu hanya mengatakan wa aqimis salata liduluki syams ila ghasaqil laili wa qur'anil fajr. Dirikan sholat nek matahari tergelincir, nek matahari itu tenggelam. Rasulullah SAW mengatakan salatul fajri idza tala'al fajr. Sholat subuh itu nek matahari, nek fajar terbit. Sholat duhur itu nek matahari tergelincir ke arah barat. Sholat asar itu kalau bayangan sama dengan bendanya. Sholat maghrib itu kalau matahari tenggelam. Pokoknya sholat itu tandanya itu sampeyan ketok atau gak ketok monggo. Tatkala melihat tanda alam itu bukan sebagai syarat masuknya waktu sholat, maka gunakan prediksi juga silahkan. Dan itu pernah disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Jadi tatkala nanti suatu hari tatkala Dajjal itu muncul di permukaan bumi, maka dia itu akan berada 40 hari. Satu hari pertama itu kayak berapa? Kayak setahun. Ini kayak setahun. Gambarannya itu adalah ini semacam, ini adalah untuk yang membaca yang hal-hal yang semacam itu. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan patokannya adalah sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, yang kedua proses ru'yah. Proses ru'yah itu gak kau wong itu gue dewi-dewi. Sing gara-gara ruwet Indonesia itu kan wartawan sing ora patek bener itu. Jadi dalam dunia fikih para fidan azani Allah wa yakum, kalau ada orang yang lihat itu gak woro-woro. Kalau ada orang lihat
itu langsung lapor ke hakim. Jadi makanya kan dalam hadis sahihain itu kata Abdullah bin Umar, yani taro an-nasul hilala fara'aituhu. Yani orang-orang itu pada berusaha lihat hilal, aku melihatnya, aku lapor sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kok kemudian manggil wartawan? Zaman itu orang wartawan tapi. Jadi proses hilal itu ya kawan, itu taro itu semua orang berusaha lihat hilal. Kalau kemudian ada yang lihat, segera lapor ke hakim. Ini lapor ke hakim atau yang ditugasi oleh hakim untuk proses masalah ini dilaporkan. Kalau ternyata laporannya diterima, lalu hakim mengumumkan ke masyarakat umum telah terlihat hilal dengan saksi yang terpercaya, maka diumumkan besok hari raya, besok Ramadan, selesai masalah. Ini selesai masalah. Tapi yang jadi masalah itu adalah kalau ada orang ngaku lihat tapi ternyata yani klaim dia ditolak hakim, dan itu boleh bagi seorang hakim. Karena seorang hakim itu wajib selektif, terutama di zaman semacam ini yang orang itu kadang-kadang nggak mau membedakan proses hilal. Gambarnya begini ya, kembali ke sini. Kalau dalam perhitungan hisab, ini utara, ini selatan, ini utara. Dalam perhitungan hisab, matahari itu di sini, bulan itu di sini. Kadang-kadang matahari di sini, kadang-kadang bulan di sini. Ini sekarang Ustaz memiliki, jangan ini matahari di sini, hilal di sini. Jadi kemudian ya kawan, ada orang ngaku lihat, Pak Hakim, saya lihat hilal. Oh gitu. Jadi bentuknya hilal apa mas? Kotak lurus. Itu mah pesawat mas melihat itu warna putih, warna pesawat jadi di hilal. Hilal kok kotak lurus ke piye gitu. Ini. Tapi bentuknya itu melengkung. Melengkung. Jadi tanduk lengkungan itu menghadap ke atas atau menghadap ke bawah? Giling-giling ke bawah. Ini ke bawah itu rambutnya sampean mas. Rambutnya sampai tulis tua, warna putih itu menison melengkung. Ini alis, terambut. Itu bukan hilal. Atau dia ditanya, yo ke atas lebih, ke atasnya itu atas persis, atas menghadap utara atau menghadap selatan? Diling-iling menghadap selatan Mbak Hakim. Hakim mikir kok menghadap selatan. Ini dilihat dengan perhitungan hisab, lawang bulan itu loh di sini, matahari di sini, bulan di sini. Lah kok kemudian hilalnya itu menghadap ke arah sana? Itu mustahil. Kalau matahari di sini ya kawan, bulan di sini, hilalnya menghadap ke mana? Menghadap ke sana. Jadi yang akan jadi lengkungan itu area sini, yang kena sinar itu area sini, jadi lengkungannya itu ke atas tapi arah sana. Kok tiba-tiba ada orang ngaku arah sana? Kok ini ikut gak hilal itu? Ini ikut mendung nih. Dan itu mendung. Lah ngecek yang semacam ini harus hati-hati. Kenapa? Manusia zaman sekarang gak akrab karo hilal. Ini akrab karo HP, mobil. Beda dengan manusia di zaman dahulu. Makanya sebagian ikhwah itu kadang-kadang Ustaz repot itu Ustaz. Ngaku hilal kok repot di zaman Rasulullah itu apa enak ngono. Iya, urip yang zaman Rasulullah itu kenalan karo hilal bendino. Ini Rasulullah itu kan nggak pernah tuh ngecek ini. Begitu ada orang ngaku langsung, yang langsung diterima. Kenapa? Hidupnya mereka memang akrab dengan itu, apal. Jadi nggak mungkin dicalah, nggak mungkin salah. Kalau orang sekarang yang Ustaz ada mobil Ustaz. Misalkan, masuk mobil kayak apa, bani piro, masuk kereta apa gitu. Jadi semua orang ngerti lah mobil itu kayak apa. Lah jangankan masyarakat umum ya, wong orang yang suka terbang di antariksa saja. Jadi apa ya kadang-kadang nggak ngerti dunia hilal kok.
Anak pernah ketemu pilot internasional malam hari raya. Jadi ditetapkan tatkala itu oleh pemerintah bahwasanya hilal kelihatan. Anak kata Allah malam itu bermalam di rumahnya. Di rumah malam harinya anaknya datang dan anaknya pilot internasional. Pagi-pagi subuh-subuh itu ngomong, Ustaz, aku itu gak percaya Ustaz. Sebelum kita berangkat ke lapangan itu ketemu di rumah. Karena aku gak percaya Ustaz kalau hari ini hari raya. Loh kenapa mas? Hilal gak ada Ustaz, gak kelihatan. Kok gak kelihatan? Saya semalam Ustaz di atas pesawat Ustaz. Dan saya sengaja masang radar untuk mendeteksi apapun yang ada di depan. Saya masang radar itu untuk bisa melihat posisi hilal. Gak ada hilal Ustaz, gak kelihatan Ustaz. Lah kok tiba-tiba pemerintah mengumumkan hari ini hari raya, katanya hilal kelihatan, itu siapa? Saya pakai radar juga kelihatan, kemampuan mata telanjang. Hatiku tuh gak seret. Kok iso ya? Bagaimana mungkin hilal, pengakuan hilal diakui oleh pemerintah, tapi kemudian orang di atas pesawat menggunakan radar gak bisa melihat hilal? Itu mustahil. Hati kecilku gak percaya dengan ucapannya dia, tapi membohongkan orang pilot kok gak habis. Tak tanya, Mbak jenengan semalam mendarat di Juanda ini jam berapa? Ini jam 1. Pada waktu jenengan masang hilal, masang radar, dan untuk mengecek keberadaan hilal itu jam berapa? Sekitar jam 12. Aku tunggu ya Pak. Ya mesti totul di pikiranku. Jangankan jam 12, jam 8 wis ra ketok. Karena posisi hilal itu hanya akan ada beberapa menit pasca tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam, hilal itu meskipun 6 derajat di atas, itu dia akan segera nyusul gini loh. Kini itu akan nyusul. Dia tak akan 5 menit, 3 menit, 4 menit. Dan hilal. Dicek baca isya itu malah ketemu. Jam 12. Dan itu pilot yang uripe itu di antariksa. Oh kemana wong awam? Kemana? Orang awam. Ada cerita lucu dari Syekh Abdullah ibn Mani. Pada waktu diskusi masalah ini, pernah satu kejadian di Amerika. Jadi orang-orang itu pada hilal gitu ya. Kemudian ada 5 pemuda kaya raya yang kepingin memastikan hilal, sewa helikopter. Jadi jam-jam 5 itu terbang ke atas, sewa helikopter. Kemudian setelah matahari tenggelam, turun. Yang di bawah tidak ada satupun yang melihat hilal. Yang ke atas itu ada 1 ngompoeng yang lihat hilal. 4 ditanya, kami nggak lihat apa-apa. Ada 1 ngompoeng. Ditanya oleh hakim, apa yang kamu lihat mas? Saya lihat hilal. Bentuknya apa? Lurus. Bentuknya itu lurus panjang. Lurus panjang kok hilal. Itu mah pesawat. Itu pesawat. Jadi kemarin semacam gambarannya itu semacam itu. Makanya di sini sangat mungkin hilal itu, pengakuan hilal itu ditolak. Lah ini tuh yang jadi masalah. Aku lihat hilal, lapor sama hakim, ditolak. Ngomongnya ke wartawan, geger Indonesia. Ngomongnya ke wartawan, geger Indonesia. Jadi kelihatan hilal di Cakung, ternyata ditolak oleh pemerintah. Menurut 2 tahun yang lalu kejadiannya, rawam kita gua Jadi gambaran semacam itu. Jadi ya akhwan, nasihat ana, kalau lihat hilal itu lapor ke hakim. Setelah itu diam. Lihat keputusan hakim. Lihat keputusan. Kalau hilalnya jenengan, pengakuan jenengan itu diterima, selesai masalah. Kalau ditolak, kalau ditolak oleh hakim muncul masalah 2 fikih. Fikih yang pertama, bagi masyarakat ikut keputusan hakim dan tidak ada peduli dengan ru'yahnya dia. Yang masalah dalam dunia fikih itu hanya yang yakin lihat hilal, tapi pengakuannya ditolak. Itu toh yang ada masalah dalam fikih. Yang yakin lihat hilal, tapi pengakuannya ditolak. Ataupun bagi masyarakat umum tidak peduli dengan pengakuan dia.
Tidak peduli pengakuan dia. Makanya kalau teman-teman itu kau baik dia kelihatan hilal, kelihatan barna. Yang kelihatan hilal, biarin. Ribet mentok kelihatan hilal. Ini anak tidak berdasar kajian fikih itu nggak ada peduli dengan hilal atau tidak. Kajian fikih itu adalah yang berhak menetapkan ini siapa. Kajian fikihnya itu hanya ada satu masalah, yaitu yang melihat yakin kalau dia lihat hilal, tapi pengakuannya ditolak. Apa yang harus dilakukan? Itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan batalkan penglihatanmu, ikuti keputusan pemerintah. Itu pendapatnya Syekh bin Baz. Yang dibatalkan keyakinanmu, ikuti pemerintah. Berarti ikuti hakim. Ini kenapa? Berarti yang kamu lihat itu tidak hilal. Sebagian ulama mengatakan karena kamu yakin, ikuti hilalmu, tapi bukan untuk sesuatu yang merupakan syiar bersama. Dalam artian, nek poso, nek awal Ramadan posalah nggak apa-apa sebagai awal Ramadan, tapi jangan gawe tarawih malam harinya. Karena tarawih itu ibadah umum. Nek poso kan orang ngerti. Sampai lu mas menengah. Lah, nek hari raya batalkan puasamu, kamu besok jangan puasa karena kamu yakin hilal. Tapi yoi ikut bersama, ikut bersama. Dan itu pendapat yang kedua di kalangan para ulama mengenai masalah di kalangan yang kedua mengenai para ulama mengenai masalah ini. Jadi kesalahan ya hilal itu sangat mungkin ya kawan. Ini pernah terjadi di zaman dahulu kala. Jadi kalau meragukan di zaman dahulu itu pernah ada orang-orang di negeri Syam itu taro'il hilal. Taro'il hilal itu orang-orang yang mencoba lihat hilal. Banyak di padang pasir gitu ya. Para pemuda itu banyak yang meripatnya kuat-kuat itu banyak. Tidak ada satupun yang melihat hilal. Ternyata ada seorang kiai sepuh, Anas bin Malik, kiai sepuh, umurnya di atas 100 tahun. Beliau teriak dengan keras, Ra'aitul hilal, aku lihat hilal. Orang-orang mengatakan, ya sahabat Rasulullah, wahai sahabatnya Rasulullah, di mana kalau zaman sekarang itu Pak Yai? Pun di hilalnya mana? Tuh. Itu hilal. Orang-orang tuh. Di mana Pak Yai? Itu di sana. Gak ada. Tatkala itu ada seorang pemuda kecil, manusia jenius, calon seorang jenius masa depan, Iyas ibnu Muawiyah al-Qadhi. Ini masih kecil sebelum jadi qadhi. Dia dengan kecerdasannya, dia heran. Ada anak-anak muda umur 30, umur 25, umur 40 kono sing delok wis sepuh tua, meskipun kiai kan tetap sepuh. Ngono ya. Jadi itu lihat, dicermati. Jadi ya saya baru masih ada hilalnya, masih. Tambah aneh lagi, oh hilalku gak tenggelam, masih ada. Lalu beliau mencermati wajah sahabat tadi. Lalu beliau mengatakan, ya sahabat Rasulullah, Pak Yai, tolong jangan usap wajah. Tolong jangan usap wajah, diusap. Masih ada? Hilang. Masih ada? Hilang nih. Maka beliau mengatakan, ini Pak Yai, yang jenengan lihat tadi itu rambut. Jenengan lihat tadi itu rambutnya jenengan itu loh ngelewer. Ngelewer, jadi kelihatan hilal. Jadi kelihatan. Ya semacam itu. Kalau itu pernah terjadi di zaman sahabat masih hidup, apalagi zaman sekarang. Jadi hak seorang hakim untuk nolak persaksian. Ini hak seorang hakim, jadi untuk menolak persaksian. Alakulin, jadi yang semacam. Nah, pertegas lagi ya, akhwan. Ilmu hisab itu ilmu yang agung. Ilmu hisab itu ilmu yang mulia. Ilmu hisab itu ilmu yang sangat agung. Pernah salah satu asatidz Al-Furqan itu minta izin sama anak. Ustaz, ada daurah kajian falak Ustaz. Di mana Ustaz? Di Menara Kudus. Ini penerbit kalender Menara Kudus. Berapa bulan Ustaz? 2 bulan. Hisab apa yang dipelajari? Hisab dasar 2 bulan. Enggak Ustaz, Anda boleh ikut Ustaz. Ya sebentar, Anda lihat jadwal antum.
lihat jadwalnya. Antum ngajarnya banyak, tapi ilmu hisab itu ilmu yang penting. Berangkat. Jadwal kita atur di sini. Ini anak sudah berangkat. Ini anak sudah berangkat untuk belajar ilmu falak. Untuk belajar ilmu falak. Antum berangkat. Ambillah ilmu itu, karena itu ilmu syar'i yang di kalangan salafiyin ilmu itu mentah. Ilmu itu mentah. Antum ambil ilmu dari mereka, dan kalau sudah dikuasai, ajarkan ilmu itu di tengah-tengah kita. Ini berangkat Ustaz. Anda lihat antum mampu mempelajarinya. Ini dapat 3 hari kemudian ngomong lagi, gak jadi Ustaz. Kenapa? Tutup. Pendaftarannya tutup, maksudnya itu pendaftarannya tutup. Aduh. Ya wis, ini ya sudah. Ini kenapa ya kawan? Jangan alergi dengan ilmu-ilmu yang belum ada. Karena ilmu semua ilmu pendukung ilmu syar'i itu adalah bagian dari ilmu syar'i. Jadi bagian dari ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang semacam, ilmu-ilmu yang semacam ilmu falak. Wallahi ya kawan, kalau ada yang mampu, ana mau loh memasukkan ilmu falak itu bagian dari kajian Al-Furqan. Ya sekedar kenal lah. Dan gak bingung kayak mau pembahasan wujudul hilal, imkan ru'ya, kemudian ufuk, ini derajat itu, oh wae pula derajat celciusmu. Jadi matang tau satu. Panasmu derajat celcius papat. Rumput ya, Pak. Jadi ilmu-ilmu itu ilmu-ilmu yang ada. Anda nggak tahu, mungkin dulu di pesantren Karangasem itu pernah ada ilmu falak, pernah ada jagoan falak, Yai Salamun. Yai Salamun sampai sekarang tersewan enggak, Pak? Pernah ya Yai Salamun sudah maafat, saudara. Penerus beliau itu masih ada sampai sekarang. Izat Masrur. Kurang tahu. Eman kalau kemudian ilmu beliau tidak diwariskan. Tidak diwariskan. Kita sangat tahu dulu Yai Salamun itu jago dalam ilmu falak di salah satu perhitungan itu, dan ilmu-ilmu semacam itu ya kawan, ilmu-ilmu yang bisa, tapi harus jago matematika ya kawan. Muka jago matematika siji tambah siji sama dengan papat loro kabeh hitungane. Loro gini kan. Alhamdulillah, perhitungannya semacam itu. Anda perhatikan ya kawan, ilmu hisab itu ilmu yang agung, ilmu yang mulia, hanya dalam untuk awal dan akhir puasa Rasulullah mensyaratkan ru'yah. Makanya ilmu itu untuk pendukung yang kokoh dan untuk menjadi pertimbangan kuat di dalam perhitungan hisab. Sebenarnya kalau orang itu mau jujur-jujuran, ilmu hisab dan ru'yah itu nggak akan pernah benturan. Wallahi, nggak akan pernah benturan antara hisab dengan ru'yah. Masalahnya sekarang adalah yang dijadikan patokan itu apa? Yang dijadikan patokan itu adalah apa? Dan itu sendiri berbeda. Karena ilmu hisab itu sendiri ilmu yang madhabnya itu banyak. Seingat ana, metodologi hisab itu sampai 12 madhab. Sampai 12 madhab. Yang dipakai di negeri kita itu adalah ilmu hisab tahqiq hakiki. Jadi ilmu hisab yang termodern, yang dipakai untuk diperkembangkan di negeri. Dan itu ilmu itu berkembang antara satu dengan yang lainnya, satu ilmu dengan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini untuk menentukan kondisi besok ya kawan. Kondisi besok. Jadi kondisi besok itu, kondisi malam Jumat itu kondisi rawan. Kenapa? Hisab, perhitungan hisab itu di atas ufuk tapi titiknya rendah. Dan kalau kondisi semacam itu mesti gegeran Indonesia itu. Yaitu hisab sudah di atas ufuk tapi posisinya rendah, itu mesti gegeran. Jadi gegeran ini mesti. Jadi yang patokannya adalah wujudul hilal, itu mesti sesuk tanggal 1. Yang patokannya imkan ru'yah mesti bisa tanggal 30. Dan perhitungan ru'yah mesti cocoknya karo imkan ru'yah. Dan besok anak yakin mesti ono gegeran ru'yatul hilal. Dipastikan itu. Kelihatan ini, kelihatan ngunus, tuh karepmu. Embuh, karepmu. Semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah subhanahu wa ta'ala dulu. Ya. Kira-kira sudah 40 tahun yang lalu di Gunung atau Ustaz namanya Timur Manan itu dari Paciran alumni Langitan itu di kajian orang yang dimaksud ru'yati itu bukan sekedar melihat atau telanjang, tapi itu bisa diartikan dengan
hasil pemikiran, hasil pengetahuan. Terus saya pikir sekarang itu sudah dibuktikan di antaranya masalah hitungan Granat. trik, masalah jadwal sholat itu sudah tidak membutuhkan itu apa dulu di masjid kan ada patokan. Nah, itu untuk menentukan waktu sholat lima waktu itu. Sekarang sudah tidak apa lagi. Sekarang sudah menggunakan elektrik. Terus yang kedua, kejadian kafilah zaman Rasulullah menyaksikan hilal itu lebih, apakah surat Yunus ayat 5 itu sudah turun atau belum? Duluan mana? Terima kasih. Kalau mengenai masalah kafilah yang datang dari luar Madinah, kemudian datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, ra'aitu al-hilal, saya melihat hilal, itu sudah pagi. Jadi ini sudah pagi. Jadi di Madinah nggak ada satupun yang lihat. Tapi yang di luar itu semalam itu lihat. Nyampe Madinah sudah pagi. Wong-wong wis padha bubar ning sawah, ning ladang, ning sawah. Mereka datang menghadap Rasulullah, semalam ana lihat hilal. Padahal wis pagi, gak mungkin kemudian untuk diumumkan sholat. Maka Rasulullah SAW memberitahukan untuk membatalkan puasa hari itu dan sholatnya besok. Dan sholatnya itu besok. Gitu ya. Kalau pertanyaannya, duluan mana antara kejadian itu dengan lita'alamu adadas sinina wal hisab, wallahu a'lam. Yani karena itu membutuhkan deteksi tarikh yang sangat kuat. Tapi yang pertama tadi, yani yang perlu untuk lebih kuat untuk dibahas. Jadi siapapun yang ngerti bahasa Arab, tahu dan yakin, seyakin-yakinnya ro'a ya ru'yah itu punya dua arti, ru'yah basariyah dan ru'yah ilmiah. Jadi ro'a ya ru'yah dalam bahasa Arab itu ada dua arti, ru'yah basariyah melihat dengan mata, termasuk diantaranya mata adalah dengan alat teropong, itu juga dengan mata. Yang kedua adalah ru'yah ilmiah. Ru'yah ilmiah itu mengetahui. Kita mengatakan ro'a asy-Syafi'i bi anna kadza wa kadza. Imam Syafi'i ro'a, maksudnya ini mengilmui, mengetahui bahwasanya ini dan itu, dan bahwasanya ini dan itu. Itu tidak ada satupun yang mengingkari. Kalau kemudian ada orang di kalangan sebagian ikhwah mengatakan gua ada namanya ru'yah itu ya lihat dengan mata kepala, sampai belajar bahasa Arab. Maka kadang-kadang jadi diskusi itu gak nyambung, dua karo-karo ini gak beres. Jadi karo-karo ini gak beres. Jadi akhirnya kau baikkan kalau ujung berapa kali. Jadi ru'yah itu memang ada dua arti. Ada ru'yah basariyah, itu melihat langsung dengan mata. Termasuk melihat dengan mata adalah dengan teleskop. Yang kedua melihat dengan ilmu. Jadi melihat dengan ilmu. Lah, dalam dunia usul fikih, lafaz-lafaz semacam itu namanya lafaz mushtarak, lafzul mushtarak. Lafzul mushtarak itu lafaz yang memiliki dua arti lebih, padahal harus ditentukan salah satu lafaz dari mana tersebut. Jadi mana kalau ditentukan dua-duanya itu bisa boleh, bisa enggak, tergantung kondisi. Semacam firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita yang dicerai itu harus menjalani masa tunggu selama 3 quru. Quru itu apa? Quru itu adalah jamak dari qur'un. Qur'un itu ada dua arti, haid atau suci. Apa maksudnya dalam ayat ini? Quru dalam ayat ini, quru artinya suci, 3 kali suci atau 3 kali haid. Itu kan harus salah satu. Masuk quru ini. Ini harus salah satu. Dan untuk menentukan ini butuh dalil penguat, butuh dalil-dalil yang lain. Nah, untuk menentukan sabda Rasulullah SAW, yani sumu liruyatihi wa aftiru liruyatihi, yani puasalah, mulailah kalian puasa kalau hilal itu keru'yah, akhirilah puasa kalau hilal itu keru'yah. Ru'yah ini ru'yah yang mana? Ru'yah basariyah atau ru'yah ilmiah? Itu harus ditentukan. Penentunya adalah hadis berikutnya, persis. Penentunya adalah hadis berikutnya. Fa in humma 'alaikum, jika hilal itu humma itu enggak jelas. Humma itu terhalang. Jadi ada ghom itu ya ketutup gitu ya. Ketutup ini apa? Enggak jelas juga dalam hadis itu ketutup apa.
Ini sebagian kalangan mengatakan humma itu artinya Ustaz, tatkala hilal itu ketutup ufuk, maknanya di bawah ufuk. Wes sekarang mentarbu. Masih ada kemungkinan makna humma dibawa ke situ. Sangat ada kemungkinan. Tapi Ustaz, anak pernah diskusi panjang masalah ini. Anak pernah kepikiran kalau seorang profesor kalau masalah ini kok. Ini masalah ini. Anak katakan kali itu, oke lah Ustaz. Sekarang antum lafaz humma itu kalau diterjemahkan diartikan dengan ketutup dalam arti di bawah ufuk. Oke, masih mungkin. Tapi apa yang antum pahami dengan hadis yang lain mentafsir makna humma dengan lafaz fa in hala bainaka wa bainahu sahabun aw ghaimun aw habwah, dengan itu lafaznya. In hala bainaka wa bainahu, jika terhalang antara kamu dengan hilal itu sahab, ketutup mendung, au ghaimun, ketutup udara yang gelap. Ghaim itu apa ya? Kayak beluk, kayak apa sing gelap. Au habwa itu percikan debu ono perang, terus ono kuda, itu percikan debu ya malah ke atas. Itu menutup hilal. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'akmilul iddata 30, sempurnakan hitungan bulan menjadi 30. Dengan lafaz itu tidak ada kemungkinan ru'yah di sini menjadi ru'yah ilmiah. Karena gambarannya begini. Toh, saya terakhir loh, tanya lagi ya. Ini bulan, ini matahari, bulan di Chili ya. Wes. Ini di sini, ini masuk, matahari sudah tenggelam, hilal masih di atas ufuk 6 derajat. Secara perhitungan hisab besok tanggal 1 ittifaqan. Secara perhitungan hisab besok itu tanggal 1, baik hisab wujudul hilal maupun hisab imkan ru'yah, karena 6 derajat. Besok tanggal 1, qadarullah kawit jam 4 mendung total se-Indonesia. Misalnya contoh ya. Jadi ini 6 derajat di atas ufuk. Di ufuk Sumatera, berarti di ufuk Papua sekitar 2 derajat. Ini sekitar 4 derajat. Ini dari Papua sampai Sumatera mestinya kelihatan. Tapi qadarullah dari Papua sampai Sumatera ini mendung pekat kawit asar terus matahari kelihatan. Ini konsekuensi dari hadis tadi apa? Posisi matahari tenggelam, hilal di sini, tapi ketutup mendung. Tidak ada seorang pun yang mampu melihat. Konsekuensi dari hadis tadi besok tanggal 30. Besok tanggal 30. Karena Rasulullah SAW mengatakan fa in hala bainaka wa bainahu sahab. Kalau pandanganmu dan melihat hilal yang mestinya kelihatan itu kehalangi mendung atau ghaim atau habwa, kehalangi mendung, kehalangi udara hitam, udara gelap itu loh, atau debu, maka sempurnakan besok menjadi 30. Karena riwayat itulah yang kita harus mengatakan ru'yah dalam hadis itu tidak mungkin dibawa kepada ru'yah ilmiah. Seandainya bukan karena ada lafaz fa in humma alaikum, itu akan sangat mudah untuk kita katakan bahwasanya ru'yah di situ ru'yah ilmiah. Tapi tetap anak pertegas ya ikhwan, anak pertegas. Bagaimanapun juga kajian ini, kajian fikih. Anak pertegas ini. Sebagian ikhwan kebablasan memahami masalah. Bagaimanapun juga masalah ini masalah fikih. Jangan diseret-seret ke masalah manhaj. Gak salafi. Ket kapan menunggu ket kapan? Sejak kapan masalah fikih mengeluarkan orang dari ahlu sunnah? Ini tetap masalah fikih. Sak geger sampean tetap masalah fikih. Dan mengaji fikih itu ya bang slow.
Ini slow aja. Saya kaji fikih itu seru ya, gak usah ribet. Ini anak ingat sekali ucapannya Syaukani di awal kitabnya Daroris, ingat anak. Kalau dari kitabnya Fathul Qadir, pada waktu bahas basmalah. Yang pada waktu pembahasan basmalah itu di Daroris, ingat anak. Pada waktu pembahasan masalah basmalah di awal Al-Fatihah itu dibaca apa tidak? Kayak toh, amin ini dan macam-macamnya. Di ujung pembahasan itu lucu pembahasannya. Meskipun saat ribut-ributnya bahas basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau tidak, ini tetap kajian fikih. Jadi gak usah ribut. Jadi gak usah ribut terlalu parah. Ini tidak sama dengan pembahasan akidah. Kalau sampai dibawa ke masalah akidah, jangankan membuang basmalah, buang satu huruf itu bermasalah. Kalau sampai ada kajian misalkan ya kawan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Salah itu Ustaz ayatnya. Nafsu itu mudzakkar, apa ya ayatuha tuh? Mestinya kan ya ayyuhan nafsul mutmainnu. Ayatnya salah, orang itu kafir. Ucapan itu kufur. Kenapa? Menyalahkan satu huruf Al-Quran. Al-Quran salah, kayamun sampai. Jadi kayamun sampai. Nyalakan satu huruf Al-Quran, konsekuensinya bisa kufur. Tapi membuang satu ayat bisa nggak kufur. Karena kajian fikih, basmalah itu kan gegeran untuk para ulama. Basmalah itu bagian dari Al-Fatihah atau bukan bagian dari Al-Fatihah? Itu kajian fikih, maka perlakukan kayak kajian fikih. Anak katakan, masalah gegeran hari raya, gegeran hisab ru'yah, itu kajian akidah atau kajian fikih? Kajian fikih ya kawan, jangan diseret-seret ke masalah akidah. Anak pertegas ini. Dan anak sering marah dengan sebagian asatidzah salafiyin yang membawa masalah manhaj. Sejak kapan masalah fikih dibawa-bawa ke arah manhaj? Antum tanya anak-anak kelas 2, kelas 3 alim. Antum sering gegeran dengan mereka gara-gara masalah-masalah kayak gini. Jadi, sejak kapan masalah fikih dijadikan patokan orang itu ahli sunnah dan tidak? Jadi masalah fikih tetap fikih. Bahwasanya sampai pun harus berselisih tetap pahami itu sebagai masalah. Jadi masalah fikih. Jadi masalah fikih. Allah, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita pelajari, insyaallah kita lanjutkan beberapa masalah ini yang akan berkaitan dengan fikih akhir Allah, ini dengan kajian besok bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.